Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Bersama kami kelompok 2 dalam tugas ruang kolaborasi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dan kelompok 2 kami namakan sebagai komunitas terasi, yaitu literasi dan teknologi. Bersama fasilitator kami Bapak Husnu Mubarok dan pengajar praktik Bapak Ahmad Saiful dan Bapak Adre Badrutama. Kelompok 2 terdiri dari Ardi Nursodik, Ihsani Nurul Islam, Resmita Sri Wahdani, dan Linda Hermawati. Berikut ini adalah deskripsi program kelompok kami. Program terasi adalah program kurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan literasi siswa dengan pemanfaatan teknologi digital. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berinteraksi dengan teknologi di dalam kehidupan sehari-hari siswa, melakukan olah informasi atau riset, dan menghasilkan karya teknologi sekaligus mempersiapkan mereka untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan bertanggung jawab. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kampanye sosial. Yang kedua, proyek lingkungan. Dan yang ketiga adalah kegiatan edukatif digital. Berikut alur program kelompok 2. Yang pertama adalah program kokurikuler, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan lahirlah komunitas terasi. Program ini dapat diaplikasikan ke level sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau SMK. Karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Kegiatan ini dapat menstimulasi emosi yang positif dengan setiap ketertarikan dan kegembiraan yang diciptakan dalam setiap kegiatannya. Keterampilan berinteraksi sosial secara positif. Siswa dapat mengembangkan kompetensi interaksi sosialnya pada saat diskusi, membuat aksi, presentasi, dan demonstrasi. Keterampilan dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Kegiatan ini akan melatih siswa dalam mencapai tujuan akademik maupun non-akademik dilihat dari tujuan kegiatannya. Menerima dan memahami kekuatan diri. Siswa akan mengembangkan kekuatan dirinya di setiap kegiatan dengan belajar menerima dan memahami kekurangan dan kelebihannya. Membuka wawasan murid. Siswa akan memperluas cara pandang, pemahaman, dan pengetahuan mereka baik dalam maupun di luar konteks pelajaran. Menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif. Siswa akan terlihat aktif di setiap kegiatannya dan menempatkan perannya sebagai kemampuan. Menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh. Siswa akan belajar mengembangkan dan menanamkan sikap tanggung jawab dan pantang menyerah di setiap kegiatan. Lalu, bagaimana program atau kegiatan ini akan dijalankan? Yang pertama, menulis. Pada tingkat dasar kelas 4-6, siswa akan diajak untuk menulis artikel, cerita pendek, atau esai terkait topik tertentu yang dipilih bersama dengan guru. Mereka akan menggunakan platform digital untuk menulis dan berbagi tulisan mereka. Yang kedua, melakukan riset. Siswa akan diberi tugas untuk melakukan riset sederhana mengenai topik tertentu yang berkaitan dengan teknologi atau ilmu pengetahuan. Di tingkat kelas 6, siswa akan melakukan riset yang lebih mendalam dan menggunakan berbagai sumber online yang valid. Riset ini akan mengajarkan siswa cara mencari, menganalisis, dan menyajikan informasi secara kritis. Yang ketiga, merancang teknologi. Di tingkat yang lebih tinggi, kelas 7 dan seterusnya, siswa akan dilibatkan dalam proyek perancangan teknologi. Mereka akan belajar menggunakan alat-alat teknologi seperti perangkat lunak, perencanaan, atau pemrograman untuk merancang aplikasi sederhana, website, atau perangkat lainnya. Program ini akan melibatkan kerja tim, di mana siswa merancang solusi teknologi yang dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan untuk tingkat SMA atau SMK. Yang pertama, menulis. Siswa diminta menulis artikel mendalam, opini, atau esai analisis dengan gaya jurnalistik terkait isu global atau lokal.
Misalnya, etika AI, dampak teknologi terhadap ekonomi. Karya siswa dipublikasikan di blog sekolah atau dikompetisikan secara internal. Yang kedua, melakukan riset. Siswa melakukan riset yang lebih mendalam menggunakan jurnal, artikel ilmiah, atau data statistik tentang tema tertentu, misalnya inovasi teknologi di bidang kesehatan. Hasil riset disajikan dalam bentuk laporan tertulis dan seminar kelas. Guru membimbing siswa dalam merancang dan mengelola proses riset secara sistematis. Yang ketiga, merancang teknologi. Siswa dilibatkan dalam proyek berbasis masalah atau problem-based learning untuk merancang solusi teknologi seperti aplikasi mobile, robotik sederhana, atau sistem otomatisasi. Program melibatkan pelatihan keterampilan teknis menggunakan perangkat lunak profesional, misalnya Figma, Arduino, atau Python. Hasil proyek dipresentasikan dalam pameran teknologi secara sekolah atau dilambangkan di tingkat eksternal. Berikut ini adalah dokumentasi contoh hasil kegiatan untuk tingkat SMA atau SMK. Contoh kegiatan untuk tingkat SMP adalah sebagai berikut. Yang pertama, menulis. Siswa diminta menulis artikel, opini, atau esai lebih kompleks tentang isu-isu terkini, misalnya teknologi ramah lingkungan atau budaya digital. Siswa mengunggah karya mereka ke platform digital, misalnya blog kelas atau aplikasi literasi sekolah. Guru memberikan umpan balik dan menyelenggarakan diskusi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kedua, melakukan riset. Siswa melakukan riset individu atau kelompok dengan tema yang relevan dengan kurikulum, misalnya sejarah teknologi, dampak media sosial. Mereka menggunakan sumber online yang valid dan menyusun laporan sederhana dalam bentuk presentasi PowerPoint atau infografis. Hasil riset dipresentasikan dalam forum kelas untuk melatih keterampilan berbicara di depan umum. Yang ketiga, merancang teknologi. Siswa dilibatkan dalam proyek desain seperti membuat prototipe aplikasi, website sederhana, atau alat digital lainnya. Guru memberikan pelatihan dasar tentang pemrograman atau penggunaan software desain, misalnya Canva untuk desain grafis atau Scratch untuk coding. Proyek diselesaikan secara berkelompok untuk melatih kerjasama. Contoh kegiatan untuk tingkat SD. Menulis. Siswa akan menulis artikel, cerita pendek, atau esai sederhana terkait topik yang dipilih bersama guru, misalnya tema lingkungan, persahabatan, atau pengalaman pribadi. Siswa akan diberi waktu 1 jam setiap minggu di jam kokurikuler untuk menulis di buku atau platform digital sederhana seperti Google Docs. Karya siswa akan dibagikan di kelas untuk diskusi atau diterbitkan di papan tulis digital sekolah. Melakukan riset. Siswa akan diberi tugas kelompok untuk mencari informasi sederhana terkait tema tertentu, misalnya fakta tentang binatang atau teknologi sehari-hari atau kebudayaan. Guru akan memandu cara mencari informasi menggunakan buku, ensiklopedia digital, atau website terpercaya yang telah dipilih sebelumnya. Hasil riset ditampilkan dalam bentuk poster atau presentasi lisan di kelas. Mengapa program ini dipilih? Program terasi dipilih untuk memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan keterampilan literasi sekaligus keterampilan teknologi. Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan menulis, riset, dan perancangan teknologi, mereka tidak hanya mengembangkan kemampuan literasi dan teknologi, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif yang sangat dibutuhkan di era digital ini. Program ini juga mendukung pengembangan profil pelajar Pancasila, khususnya dalam hal rasa ingin tahu, kebijaksanaan dalam berinteraksi, dan kepemimpinan siswa. Suara atau voice. Keterlibatan siswa dalam pemilihan tema atau kegiatan menentukan kriteria penilaian, kegiatan refleksi, dan umpan balik. Pilihan atau choice. Memberi kesempatan untuk memilih kelompok dan peran dalam kegiatan. Memberi kesempatan untuk memilih kegiatan yang akan dilakukan dan memberi kebebasan dalam membuat karya. Kepemilikan atau ownership. Memberikan tanggung jawab kepada murid atas proyek atau kegiatan tertentu membuat mereka lebih peduli dan berkomitmen terhadap hasilnya. Kesimpulan,
Komunitas Terasi atau Teknologi dan Literasi adalah program inovatif yang mengintegrasikan literasi dan teknologi sebagai upaya membangun keterampilan abad 21 pada siswa. Program ini mendukung pengembangan keterampilan menulis, riset, dan perencanaan teknologi secara bertahap sesuai dengan jenjang pendidikan. Melalui kegiatan menulis, siswa belajar menuangkan ide secara sistematis dan kreatif. Dengan riset, mereka diajarkan untuk mencari, menganalisis, dan mempresentasikan informasi secara kritis. Sementara itu, aktivitas merancang teknologi memfasilitasi siswa untuk menciptakan solusi berbasis teknologi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Program ini memberikan ruang bagi suara, pilihan, dan kepemilikan siswa sehingga mendorong mereka untuk lebih aktif, inovatif, dan bertanggung jawab. Komunitas Terasi diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, memberdayakan siswa sebagai pembelajar mandiri, dan membekali mereka dengan keterampilan yang relevan di era digital. Saran dan pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain. Tanggapan dari Ibu Dina. Programnya sangat luar biasa. Tantangan saat ini guru kesulitan mengikuti perkembangan zaman dan mudah menyerah. Jika semua guru melek teknologi seperti ini, pasti pendidikan akan semakin bagus. Program ini sangat bisa dilaksanakan, tapi sekolah tertentu akan terkendala dengan daya dukung. Harapan Budina adalah semoga fasilitas yang dimiliki di level SMP dengan SD bisa berimbang. Semoga dari SD bisa menambah fasilitas yang saingi di level SMA. Tanggapan dari Ibu Dinda. Program ini sangat mengena sekali di semua level, tapi sama, beberapa sekolah bisa terkendala dengan fasilitas untuk program ini. Program ini sama dengan program kelompok kami terkait mading. Pertanyaan dari Ibu Dinda, kiat-kiat pelaksanaan program jika sarana tidak mendukung? Jawabannya adalah, guru harus kreatif dan mau bertanya atau berkolaborasi sehingga kita sebagai guru memiliki pengetahuan baru yang bisa digunakan dalam pembelajaran teknologi. Karena di zaman sekarang sudah banyak simulasi atau software gratis yang dapat digunakan dalam pembelajaran teknologi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat.